Labu siam adalah sayuran yang cukup banyak dicari karena bisa diolah menjadi beberapa jenis masakan. Banyak orang menyukainya karena labu siam rasanya cukup enak dan terasa dingin jika dimakan. Selain itu, labu siam sangat bermanfaat bagi tubuh karena mengandung vitamin A, vitamin B, dan sedikit vitamin C. Meskipun memiliki kandungan vitamin, akan tetapi buah labu siam tidak bisa langsung dikonsumsi. Harus diolah dan dimasak terlebih dahulu supaya bisa dikonsumsi dengan layak. Halo teman-teman, teman-teman pasti tidak asing kan dengan buah labu siam yang ada di tangan saya ini. Di beberapa daerah, labu siam memiliki sebutan yang khas. Misalnya, di daerah Jawa Barat orang menyebutnya lalu, dan di daerah Jawa Tengah orang menyebutnya jipang. Labu siam ada dua macam, yaitu labu siam kecil atau jipang dan labu siam varietas lokal. Biasanya, labu siam ini dikonsumsi dengan cara disayur atau dilalap masak. Tapi, tidak hanya buahnya saja yang dapat dimakan. Daun labu siam yang masih muda juga bisa disayur. Labu siam atau Sechium edule SW bersifat merambat dengan alat yang berbentuk lilin. Bentuk batangnya kecil tapi panjang, mirip dengan bentuk batang mentimun. Tetapi batang labu siam lebih kuat dari mentimun. Bersifat tahunan. Buahnya berbentuk bola lampu dengan 5-10 alur. Lunak dan banyak mengandung air. Daun labu siam berlekuk menjari dan dangkal serta berbulu tajam. Daunnya beraroma sedap sehingga daun mudanya enak disayur. Memiliki akar tunggang dengan akar samping yang agak dalam dan kuat. Labu siam terdiri dari dua macam, yaitu labu siam kecil atau Jepang dan labu siam varietas lokal. Ciri morfologi labu siam adalah batangnya kecil tapi panjang. Buahnya berbentuk bola lampu dengan 5-10 alur. Buahnya lunak dan banyak mengandung air. Bentuk daun berlekuk menjari dan dangkal serta berbulu tajam. Memiliki akar tunggang dengan akar samping yang agak dalam dan kuat. Selain itu, labu siam bermanfaat bagi tubuh karena mengandung vitamin A, vitamin B, dan sedikit vitamin C. Sebutkan dua macam labu siam. Yaitu labu siam kecil atau Jepang dan labu siam varietas lokal.
Labu siam bisa ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi, tapi sangat cocok ditanam di tempat yang berhawa sejuk dan lembab seperti daerah pegunungan. Di dataran rendah, labu siam sebaiknya ditanam di pinggir-pinggir kolam. Kondisi tanah yang cocok untuk budidaya labu siam adalah tanah yang subur, tanah gembur, memiliki pH tanah antara 5 sampai 6, cukup tersedia air, tanah tidak boleh becek. Oh ya nih Pak, labu siam itu cocoknya ditanam di tanah yang pada kondisi seperti apa Pak? Labu siam menyukai tempat yang sejuk dan cukup air. Nah kalau penanamannya itu Pak, itu dia tuh cocok pada musim yang seperti apa sih Pak? Yang tepat untuk tanam labu siam di musim akhir hujan. Kalau seandainya musim kemarau itu bisa ditanam Pak? Bisa juga, cuma dikasih air yang secukupnya. Labu siam bisa ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi, tapi sangat cocok ditanam di tempat yang berhawa sejuk dan lembab seperti daerah pegunungan. Di dataran rendah, labu siam sebaiknya ditanam di pinggir-pinggir kolam. Kondisi tanah yang cocok untuk budidaya labu siam adalah tanah yang subur, tanah gembur, memiliki pH tanah antara 5 sampai 6, cukup tersedia air, tanah tidak boleh becek. Oh ya nih Pak, labu siam itu cocoknya ditanam di tanah yang pada kondisi seperti apa Pak? Labu siam menyukai tempat yang sejuk dan cukup air. Nah kalau penanamannya itu Pak, itu dia tuh cocok pada musim yang seperti apa sih Pak? Yang tepat untuk tanam labu siam di musim akhir hujan. Kalau seandainya musim kemarau itu bisa ditanam Pak? Bisa juga, cuma dikasih air yang secukupnya. Teman-teman, walaupun labu siam dapat ditanam pada saat kemarau, tapi diberi air secukupnya. Namun sangat baik apabila ditanam pada saat akhir musim hujan, karena labu siam menyukai kondisi yang sejuk dan berair. Labu siam dapat tumbuh dengan subur apabila ditanam pada lahan yang cocok, yaitu lahan yang memiliki tanah yang subur, tanahnya gembur, memiliki pH tanah antara 5 sampai 6, cukup tersedia air, dan tanahnya tidak terlalu becek. Pada saat apakah yang paling tepat untuk melakukan budidaya tanaman labu siam? Walaupun labu siam dapat ditanam pada saat kemarau, namun sangat baik apabila ditanam pada saat akhir musim hujan.
Labu siam dikembangbiakkan dengan buahnya yang telah tua, yang disimpan dulu di tempat yang agak teduh supaya tunasnya tumbuh. Setelah panjang tunas kira-kira mencapai 10-20 cm dan memiliki jumlah daun 3 atau 4 helai, bibit tersebut dipindahkan ke kebun. Tanah yang ditanami dibuat lubang-lubang dengan ukuran 50 kali 50 cm persegi dengan kedalaman 40 cm. Jarak antar lubang 3 meter dan antar baris 5 meter. Lubang tersebut diisi pupuk kandang atau kompos yang telah jadi sebanyak 3-5 kg. Setiap lubang ditanami satu buah bibit, kemudian ditutup dengan tanah tipis-tipis sampai rata. Jika penimbunan tanah terlalu tebal, dapat menyebabkan bibit mudah busuk. Setelah tanaman mencapai ketinggian 50 cm, dibuatkan para-para dari bambu setinggi 1,5 sampai 2 meter. Tanaman betina mulai berbunga setelah 2 bulan dari waktu tanam. Pada umumnya bunga tersebut bisa menjadi buah. Setelah berumur 1 bulan, tanaman diberi pupuk urea dan TSP supaya berbuah bagus. Dosis urea yang diberikan adalah 10 gram dan dosis TSP 15 gram per tanaman. Pupuk diberikan di sekeliling batang sejauh 5 cm. Teman-teman, ternyata pembibitan dimulai pada saat buahnya sudah tua. Sebelum bibit ditanam, lahan terlebih dahulu diberi pupuk. Ketika tanaman labu siam mencapai ketinggian 50 cm, baru dibuat para-para dari bambu dengan ketinggian 1,5 sampai 2 meter. Agar tanaman labu siam dapat tumbuh subur, maka sangat penting untuk menaburkan pupuk di sekeliling batang tanaman labu siam dengan dosis urea 10 gram dan dosis TSP 15 gram per tanaman. Berapakah dosis urea dan dosis TSP yang diberikan pada setiap tanaman? Teman-teman, setelah tadi kita mempelajari budidaya labu siam di segmen sebelumnya, ternyata tanaman labu siam tidak membutuhkan perawatan yang khusus. Namun, untuk lebih jelasnya lagi,
kita akan bertanya pada seorang petani yang telah berhasil membudidayakan labu siam. Yuk. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sedang apa nih Pak? Sibuk banget ya? Ya, kebetulan lagi bersih-bersih aja ini, Mbak. Ya, saya Iya. bantuin ya Pak ya. Tapi Iya. sambil nanya-nanya nggak apa-apa kan ya Pak ya? Boleh, boleh. Bagaimana sih Pak perawatan yang baik untuk tanaman labu siam ini? Jadi cara pemeliharaannya cukup sederhana. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita atur batangnya di atas para-para. Kemudian tanaman yang lebat kita pangkas, ya. Terus selanjutnya seperti ini kita kurangin, ya. Dikuranginya Nah. dipotong ini. Nah, jadi cara pemotongannya seperti ini, jadi kita kurangin, ya. Nah, itu Begini. kalau daunnya yang lebat, ya. Ya. Perawatan apa lagi Pak yang harus dilakukan? Yaitu menjaga tanaman dari serangan hama oteng-oteng. Lalu seberapa besarnya tuh bahaya hama oteng-oteng pada tanaman labu siam? Jadi hama oteng-oteng ini bisa merusak daun hingga berlubang. Nah, kalau cara memberantasnya itu dengan apa dan bagaimana? Jadi kalau kita mau memberantas hama oteng-oteng itu dengan kita semprotkan insektisida dosis 2,5 EC 0,2%. Buah labu siam yang pertama